Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita semakin hari semakin menemukan banyak hal-hal yang mengundang kita untuk terus menerus prihatin, ya. Setidaknya ada orang yang selalu komentar, para tokoh yang terus berusaha menjernihkan keadaan dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat secara lebih mendasar, apa sebenarnya yang menjadikan semua itu terjadi tidak lepas dari kelalaian manusia itu sendiri terhadap hakikat dirinya, yang semestinya banyak melakukan upaya-upaya perbaikan, yang semestinya bersemangat dan terus-menerus memperbaiki kualitas dirinya di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, termasuk kewajiban yang telah Tuhan tetapkan. Bangsa Indonesia ini memang negara yang menyatakan bahwa asas atau falsafah hidupnya adalah berketuhanan yang Maha Esa. Namun dalam praktiknya kita melihat bahwa terutama pada sisi regulasi sangat sedikit yang dijiwai oleh nilai-nilai keimanan itu sendiri. Pasal-pasal dibuat tapi selanjutnya itu hanya menjadi sesuatu yang benar-benar normatif. Normatif kalau dari Tuhan itu akan terus berenergi, tapi normatif ketika itu buatan manusia, maka dia tidak akan memiliki kekuatan apapun kecuali ya itu betul-betul diterapkan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, kalau seperti itu yang terjadi, apa yang akan Indonesia alami pada masa yang akan datang? Kita penting untuk berpikir lebih mendasar lagi, melihat bahwa apa yang terjadi itu tidak boleh menjadikan kita lepas dari apa yang seharusnya kita pikirkan. Menurut Buya Hamka dalam bukunya Lembaga Hidup, bahwa pribadi ya, bahkan bangsa yang akan maju adalah yang sadar akan dirinya lalu antusias menjalankan kewajibannya. Begini kata Hamka, kalau rasa menunaikan kewajiban itu telah berurat, berakar di dalam budi pekerti, maka perselisihan-perselisihan kecil lantaran berebut pasaran, pangkat, kehormatan, dan lain-lain akan hilang berangsur-angsur. Sebab orang yang mengerjakan kebaikan ialah lantaran memang wajib mengerjakan kebaikan, dan kejahatan ditinggalkan orang karena memang orang wajib meninggalkan kejahatan menurut perasaan hati dan nuraninya sendiri. Sahabat sekalian yang berbahagia, artinya apa yang belakangan muncul di permukaan menunjukkan bahwa manusia tidak sadar akan kewajibannya. Itu dalam tinjauan Buya Hamka dalam bukunya Lembaga Hidup. Ketika seorang presiden tidak sadar akan tanggung jawabnya, maka yang di bawah itu akan berebut pengaruh, berebut jabatan, berebut keuntungan, dan seterusnya. Sedangkan ketika pemerintah secara keseluruhan gagal juga memahami kewajibannya, maka dia akan banyak menimbulkan kegaduhan, salah urus, salah fokus, dan pada akhirnya salah semuanya. Nah, inilah yang semestinya menjadi perhatian kita. Dan tentu saja untuk memperbaiki itu semua, kita tidak cukup hanya berteriak-teriak, sekalipun perlu ada yang melakukan hal itu. Bagi generasi muda, sadarkan dirinya akan kewajiban paling asasi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah, lalu melajulah sebagai apapun. Sebagai profesional, pengusaha, bahkan nanti menjadi presiden dan menteri dengan kekuatan pondasi keimanan yang menghadirkan diri merasa wajib melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga masa-masa di mana kita ingin memimpin negeri ini itu bukan dengan memperbanyak pencitraan, tetapi betul-betul ya menghayati dan menjalankan kewajiban berupa kebaikan betul-betul hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mari laksanakan kewajiban yang Allah tentukan kepada kita, kewajiban yang negara tetapkan kepada kita, dan segenap kewajiban-kewajiban yang menjadikan kita
pribadi yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.